aku Maria. Kali ini di videoku kembali dengan video battle ya. Dan seperti di thumbnailnya mungkin kalian juga udah lihat, aku pengen nge-battle nih dua bedak dari L'Oreal. Nggak tahu sih, tiba-tiba ngide aja pengen bandingkan seperti apa, walaupun ini jenisnya sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Yang pertama ini produk barunya yang namanya L'Oreal Infallible Oil Killer High Coverage Powder yang seperti ini. Kemarin aku udah sempat review juga ya waktu dipadukan dengan primer dan foundationnya. Tapi di sini aku akan pakai ini bedaknya saja di wajah aku. Dengan di battle satunya adalah L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation yang kayak gini. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya ini tuh two-way cake biasa, yang ini tuh powder foundation. Jadi nanti pastinya coveragenya sepertinya akan beda. Tapi di videoku kali ini aku cuman pengen nge-compare aja seperti apa sih dari segi teksturnya, hasilnya waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Kira-kira lebih worth to buy yang mana ya? Karena memang untuk powder foundationnya ini sih harganya agak cukup mahal. Setahu aku belum masuk di Indonesia. Jadi biasanya tuh aku belinya lewat Just Tip gitu. Tapi ini udah package kedua atau ketiga aku lupa ya. Karena memang aku sesuka itu dengan coveragenya di muka aku. So kalau kalian penasaran juga untuk battle keduanya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, sebelum masuk ke video battle-nya, aku akan sedikit disclaimer terlebih dahulu. Mungkin kalian agak salfok karena muka aku agak sedikit beda ya warnanya. Karena memang ini tadi yang oil killernya di muka aku udah bahas juga sebenarnya di video sebelumnya. Dia tuh agak kegelapan di skin tone aku. Jadi yang sini yang powder foundationnya lebih masuk, yang di sini agak sedikit beda. Tapi kemarin sih aku coba pakai dengan foundation aku yang matte cover shade 140 itu masih agak tertolong. Cuma setelah dipakai sendiri, ternyata nih perbedaannya kalian bisa lihat sendiri. Padahal hari ini aku mau pakai tes ketahanan ya, cuman nggak apa-apa, nggak ada yang bakal merhatiin juga. Karena kan kita sekarang pakai masker. So ya sekarang aku akan langsung masuk aja ke packagingnya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini agak sedikit berbeda. Yang oil killer dia warnanya full black dove seperti ini. Sedangkan yang Infallible Fresh Wear Powder Foundation kayak gini ya, perpaduan merah dan hitam. Sebenarnya sih ini untuk bagian dalamnya hampir mirip-mirip, cuman bedanya kalau dibuka seperti ini kan untuk yang oil killer langsung kaca, puff, dan juga bedaknya. Sedangkan untuk yang powder foundationnya kalau dibuka seperti ini, dia itu nggak ada kacanya di bagian depan. Terus ini powder foundation, tapi kalau dibuka jangan sedih, kacanya ada di dalam ya. Udah gitu puffnya juga ada nih, kotak. Dan maaf banget di situ memang agak kotor untuk puffnya, belum sempat aku cuci. Tolong jangan salfok, yang pasti kayak gitu untuk kondisi dari package-nya. Dan shade yang aku pakai sebenarnya sih awalnya aku mau beli yang natural rose, itu shade-nya 125 ya. Tapi karena kemarin habis aku beli yang ini 128 tuh natural buff. Dan untuk yang powder foundation-nya di sini aku beli shade-nya 125 ivory buff. Dulu aku pernah pakai yang golden atau apa sih yang 140, itu ternyata agak gelap, jadi aku beli yang ini. Ternyata lebih masuk di skin tone aku. So langsung aja sekarang aku akan kasih lihat cara pengaplikasiannya ya. Ini di wajah aku beneran aku nggak menggunakan foundation ataupun cushion, langsung tampol bedaknya aja. Lengkapnya di videoku yang berikut ini. Seperti biasa aku kasih tunjuk nih kondisi wajah aku ya, bare face-nya kayak gini. Lanjut, sekarang aku langsung akan pakai aja nih L'Oreal Infallible Fresh Wear Powder Foundation dan juga yang oil killer. Untuk powder foundation di sisi kanan dan oil killernya di sisi kiri wajah aku. Pertama aku ambil untuk Fresh Wear Powder Foundation-nya, dan ini aku langsung menggunakan puff yang segitiga Armando Caruso punya aku ya, biar kayak lebih cepat. Langsung kelihatan di situ beberapa kali tap-tap udah kayak matte dan nodanya sudah mulai tersamar ya. Untuk warnanya ini 125 dan cocok banget di tipe skin tone aku. Tuh nyambung banget dengan warna leher aku ya. Memang karena ini powder foundation, coveragenya cukup bagus. Kayak kita tuh nggak perlu beberapa kali ambil. Udah seperti ini, noda-noda di sekitaran pipi aku. Kayak gini untuk hasilnya, dia flawless, smooth banget. Tapi memang agak kelihatan berbedak ya. Lagi-lagi karena memang ini powder foundation, jadi agak sedikit powdery. Tapi menurut aku sih masih natural, nggak yang bener-bener kelihatan kering banget ya untuk matte-nya. Nih area bawah mata, noda-noda yang ada di pipi aku bener-bener sudah tersamar. Padahal kita cuma pakai powder aja ya. Terus untuk before after detailnya seperti ini, kalian bisa lihat area bawah mata aku aja nih yang belum diaplikasikan, bener-bener gelap banget. Si powder foundationnya sudah bisa mengcover area bawah mataku yang gelap.
Lanjut sekarang aku akan pakai oil killer powdernya nih di sisi kiri wajah aku. Tadi untuk satu kali pengambilan udah lumayan keangkat banyak ya untuk powdernya, tapi ini kan semacam two way cake ya, bukan powder foundation. Jadi bisa dilihat di situ aku tap-tap, belum ada kayak coverage yang signifikan, kayak noda-nodanya masih kelihatan. Area bawah mata aku juga masih cukup gelap, jadi kita kayak perlu ambil-ambil lagi ya biar untuk mencapai coverage yang kita pengen. Tapi di sini memang dia tuh kesannya kayak lebih natural gitu hasilnya dibandingkan yang powder foundationnya. Dan bedanya untuk informasi aja, ini 128 di aku agak sedikit kegelapan bedaknya, jadi kayak beda gitu sama sisi kanan wajah aku. Di sini karena masih ada samar-samar noda di wajah aku dan bekas jerawat, akhirnya aku tambah lagi nih, aku layer lagi, jadi aku sedikit cepetin aja. Karena aku harus beberapa kali ngambil produknya, maklum ya karena ini memang two way cake. Di aku sih bisa dibilang ini coveragenya medium. Kayak gini untuk hasilnya cukup flawless ya, dia juga sudah menyamarkan noda-noda yang ada di pipi aku. Walaupun sebenarnya samar-samar masih kelihatan tuh, cuman udah kayak lebih tertutupi. Sekarang aku bakal kasih tunjuk before afternya seperti apa. Tadi mulai dari aku yang bare face sampai yang udah pakai bedak seperti ini. Sebenarnya dua-duanya bisa mengcover tuh noda-noda yang ada di wajah aku, tapi si powder foundation lebih full. Untuk yang oil killernya kayak lebih natural gitu. Finishnya juga lebih natural, nggak kelihatan yang berbedak, walaupun dua-duanya sama-sama matte. Kayak gini ya untuk di noda-nodanya tuh kalian bisa lihat perbandingannya, khususnya di area bekas-bekas jerawat aku. Oke, ini aku selesai pakai jam 12.07 ya untuk complexionnya. Dan aku akan selesaikan makeupku dulu. Seperti ini untuk hasilnya untuk makeup aku kali ini. Bener-bener makeup yang natural banget ya. Seperti biasa, no ribet-ribet, nggak ada highlighter. Nggak aku kasihin primer juga tadi. So, nanti kita bisa lihat ya secara realnya ketahanan dari bedaknya seperti apa. Untuk seluruh produk yang aku pakai, pastinya nanti kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis lengkap ya. Sebenarnya sih kayak gini udah oke ya, tapi karena aku pengen biar bedaknya tuh lebih nyatu ke kulit, di sini aku spray menggunakan Wardah Lightening Face Mist karena seingat aku sih ini untuk kandungan menahan minyaknya nggak terlalu yang gimana-gimana banget ya. Dia cuma membuat biar makeupnya tuh lebih nyatu ke kulit. Jadi aku rasa nggak masalah aku spray pakai ini. So nanti kita tetap akan lihat ketahanan pure dari bedaknya seperti apa. Dan BTW untuk setting spraynya ini juga akan membantu biar nanti tuh nggak terlalu transfer gitu di maskernya. Karena kan dia udah nyatu ke kulit ya. Dan sekarang aku akan langsung ke kesimpulannya aja ya. Tadi kalian udah lihat untuk perbandingan dari segi tekstur, coverage. Sekalian aku akan bahas berdasarkan klaim produknya. Di sini untuk yang Infallible 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation, klaim yang pertama full matte coverage. Menurut aku bener banget, di muka aku tadi hasilnya matte, tapi buat aku sih nggak kelihatan yang matte banget ya, kayak masih natural aja matte-nya. Udah gitu dia juga menyebutkan waterproof. Sebenarnya ini pernah aku tes di salah satu video aku. Nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi aja kalau kalian mau tonton. Di situ memang aku guyur air dan dia itu nggak hilang dong, masih ada di muka aku. Dan krimnya cuma dua itu aja ya, nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya seperti apa. Yang pasti memang hasilnya dia flawless. Bisa banget mengcover noda-noda yang ada di wajah aku, walaupun untuk noda yang bener-bener gelap tadi masih samar-samar terlihat ya. Udah gitu untuk yang oil killer high coverage powder, di sini dia klaimnya all day flawless matte finish. Jadi sama dengan yang powder foundation tadi, dia menyebutkan hasilnya tuh matte, memang bener ya tadi matte. Dan secara coveragenya sih dia aku masih medium ya, karena tadi untuk area bawah mata aku kurang nutup. Udah gitu dia bisa mengcovernya tuh noda-noda yang kemerahan, kalau misalnya bener-bener gelap tuh masih terlihat tadi. Dan di sini dia juga menyebutkan that always looks natural. Kalau secara kelihatannya sih karena memang dia itu bedak two way cake ya, memang terlihat lebih natural dibandingkan dengan yang powder foundationnya yang lebih kayak ada bedaknya gitu. Tapi overall untuk dua-duanya sih buat aku matte-nya ini masih natural. Udah gitu dia bisa blurs and cover flaws. Kalau tadi aku lihat di sekitaran pori-pori aku ya, sebenarnya dibandingkan powder foundationnya tuh kayak lebih mengcover sih powder foundationnya. Jadi menurut aku untuk coverage di bagian itu sih biasa aja ya, hanya sedikit menyamarkan saja. Udah gitu dia juga 24 hours oil control. Jadi dia bisa menahan minyak selama 24 jam ya. Kita nanti akan buktikan saja dengan ada SPF-nya 32 PA+++. Tadi kalau aku lihat di powder foundationnya nggak ada SPF-nya, sedangkan yang oil killer powder ini sudah ada. Jadi akan menambah proteksi juga dari paparan sinar matahari. Dan yang terakhir, no cakey, no drying, no marking. Nanti kita akan lihat aja ya untuk dua-duanya seperti apa setelah dipakai seharian.
Apakah hasilnya bakal keki? Karena sejauh ini masih aman. Oh ya, tadi aku lupa sebutkan untuk harganya ya. Ini yang oil killer powder tuh sebenarnya 170 ribuan, tapi lagi ada diskon sekarang jadi 134 ribu. Dan untuk yang powder foundation, karena memang dia belum masuk di Indonesia, aku kadang tuh ikut just tip tuh sekitar 200 ribuan sih harganya, 280 atau 200 berapa gitu. Aku lupa detailnya, nanti akan aku taruh linknya aja di bawah. Dari segi harganya memang 2 kali lipatnya sendiri ya untuk si powder foundationnya. So nanti kita akan lihat perbandingannya kayak gimana setelah dipakai seharian. Oke, overall sih sejauh ini aku pakai, bedanya tadi cuma dari segi coveragenya aja. Udah gitu rasanya dua-duanya masih ringan di wajah aku. Matte-nya juga natural, karena memang aku baru pakai di hari ini. Pastinya nanti untuk tes ketahanan aku akan taruh di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Sebenarnya aku udah sampai rumah dari tadi ya, tapi karena terus ngerjain kerjaan rumah, aku lupa belum update. Sekarang aku mau update aja karena aku baru mau ngebersihin makeup. Ini jam 9.25 ya, setengah 10 malam. Dan tadi sebelumnya aku sempat update sore-sore gitu di depan Indomaret sih itu sebenarnya, tapi nggak tahu, nggak terlalu kelihatan. Cuman udah terlihat tadi tuh di sekitaran dagu aku tuh coveragenya udah kurang bagus. Coba ya sekarang aku akan zoom aja. Kelihatan ya di situ untuk di bagian yang powder foundationnya yang sebelah kanan itu di hidung aku memang sudah kelihatan berminyak, dan bener memang di sekitar bekas-bekas jerawat aku coveragenya udah kurang nutup karena udah terlihat di situ. Aku lupa kasih lihat di bagian maskernya nih, seperti ini memang dia transfer. Kalau aku bandingkan di sini yang kelihatan banyak transfer itu adalah di bagian yang powder foundationnya, karena memang secara kan tadi coveragenya juga beda, kalian bisa lihat sendiri. Walaupun seperti itu untuk di bagian pipi aku tuh masih kelihatan bagus gitu coveragenya, masih nutup untuk si powder foundationnya. Terus sekarang kita akan menuju ke oil killer powdernya ya. Menurut aku sih dia di situ sama ada berminyak di lipatan hidung dan sekitarnya. Cuma di area lain juga masih tampak bagus. Di bekas-bekas jerawatnya sama dengan yang powder foundation, dia juga sudah memudar. Tapi untuk coveragenya memang dari awal lebih bagus yang powder foundation ya. Jadi kalau aku bandingkan dari depan, di sini area bawah mata aku lebih tercover si powder foundationnya. Cuman untuk di area-area yang berminyak sama-sama ya, untuk di sekitaran hidungnya lumer, apalagi di tengah hidungnya tuh udah hilang sama sekali. Bahkan tadi di powder foundation kelihatan juga kayak ngejiplak kacamata gitu. Aku nggak tahu sih di bagian yang oil killer kayak gimana di bagian kacamatanya. Oke, sebenarnya kalau aku perhatiin nggak terlalu yang kelihatan mengelupas gitu untuk yang bagian si oil killernya. Ini berarti pemakainya udah berapa sih? Tadi dari jam 12, berarti sekitar hampir 10 jam ya, 9,5 jaman. Dengan hasil seperti ini cuman pakai bedak aja udah wajar ya kalau lumer. Apalagi kalau misalnya tipe kulit kalian berminyak, aku rasa di area lainnya juga udah lumer. Tapi poinnya di sini sebenarnya adalah untuk yang L'Oreal Infallible Fresh Wear Powder Foundation ini kan harganya 2 kali lipat ya dari yang oil killer. Tapi dengan ketahanannya mirip-mirip gitu. Bedanya memang di coverage, udah gitu ini waterproof sih. Waktu itu aku pernah coba guyur air, masih ada untuk bedaknya. Kalau yang ini sih aku nggak tahu waterproof atau enggak, cuman melihat dari kondisinya ketika berminyak, sepertinya juga nggak akan terlalu banyak hilang. Kesimpulan airnya di sini sih sebenarnya tergantung preferensi kalian masing-masing aja dan sesuai kebutuhan kulit. Kalau buat aku sendiri sih sebenarnya dua-duanya masih bisa aku pakai, tergantung kebutuhan aku aja. Kalau misalnya aku lagi pengen pakai foundation, tinggal dipakein bedaknya yang ini. Tapi kalau mau cepet nggak ribet, tinggal pakai powder foundationnya. Karena memang secara coveragenya ini sudah bagus tanpa menggunakan foundation sih menurut aku. So, keduanya ini ada plus minusnya masing-masing ya, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kita lihat reviewnya, kira-kira kalian lebih memilih L'Oreal yang Oil Killer High Coverage Powder atau yang Fresh Wear Powder Foundation? Komen-komen di bawah.